rileksnya sampai dia nggak bisa memikirkan apapun. Beda dengan kondisi trans. Kondisi trans itu pada saat kusuk, pada saat fokus, tenang, tapi dia bisa memutuskan sesuatu yang kritis, gitu, sesuatu hal, gitu ya. Jadi coba gini, coba kalau kamu merokok terus, kira-kira aroma tangan kamu itu seperti apa? Ya bau rokok lah, gitu. Terus paru-paru kamu seperti apa? Tapi harus dalam kondisi trans loh ya. Rusak kali ya, Mak ya. Terus kalau rusak kira-kira ada penyakit apa yang menyertai? Penyakit paru-paru, penyakit ini, penyakit itu, jantung dan lain-lain gitu ya. Kira-kira bagaimana dalam bersahabat? Kira-kira bagaimana pada saat kamu naksir cewek misalnya gitu. Kenapa dilibatkan? Karena memang usia seperti itu dia lagi senang-senangnya mencari perhatian perempuan. Kira-kira menurut kamu ada nggak perempuan yang suka sama kamu kalau kamu merokok? Jadi semua menggunakan kalimat tanya. Kira-kira kalau kamu merokoknya terus-terusan, apalagi yang terjadi sama kamu? Gigi aku kuning, terus apalagi? Nah, itu namanya pakai hipnosis. Hipnosis itu menggunakan 5 indera. Jadi dia harus bisa membayangkan bagaimana rasanya, bagaimana baunya, ya, bagaimana perwujudannya, gitu ya, bagaimana bajunya banyak yang bolong. Syaratnya dalam kondisi trans. Kapan-kapan kita obrolin ya. Oke. Nah, salah satu cara untuk bonding itu kita menggunakan sistem coaching. Coaching itu sejajar, anak adalah mitra, bukan orang rendahan, bukan karyawan. Jadi ini pelatih, ini adalah mitranya orang yang dilatih. Berarti yang namanya pelatih harus kompeten. Harus punya ilmunya. Ilmu bisa dicari di mana-mana. Ya, karena kalau pelatihnya nggak nyari ilmu, salah anak buahnya. Anak dan orang tua itu mitra karena busur dan anak panah. Kembali lagi ke awal. Dan bertumbuh bersama. Kenapa bertumbuh bersama? Pada saat kita belajar, ternyata banyak sekali hal yang kita belum tahu. Dan ternyata kita sudah lewat banyak anak-anak kita sudah terlanjur besar. Oke? Coba sekarang ini ada gambar, kira-kira dari gambar ini ada nggak sih proses, kelihatan nggak sih mana yang proses coaching yang baik untuk bonding yang oke, sama mana yang kira-kira nggak oke nih cara komunikasi. Bisa ditulis di kolom chat. Yang oke satu. Yang oke mana? Satu. Terus ada lagi? 5. 1 sama 5. Oke. Kalau yang nomor 2 kira-kira gimana? Nomor 2 kurang oke ya. Kenapa? Itu kira-kira gimana? Apa sih perasaan anaknya yang nomor 2? Merasa disalahkan. Terus apa lagi? Diancam. Merasa anaknya nggak bisa terbuka. Bicara apa adanya, mengungkapkan apa perasaannya. Aduh, lancar banget kayaknya, pengalaman banget ini. Nggak tahu pengalaman jadi korban atau jadi pelaku nih. Oke. Jadi pelaku ya. Oke. Kalau yang ketiga gimana teman-teman? Ketiga cuek ya orang tuanya. Kira-kira apa yang dipikirkan anaknya? Cuek. Ayahnya lagi ngapain? Oke. Baik, ini menarik teman-teman yang bagian nomor 3. Ada pada saat anak ingin ngobrol sama kita, itu berbarengan dengan informasi atau dengan orang yang penting gitu. Misalnya kita harus ada pengajian atau ada apa yang harus di-share gitu, atau dari kantor itu ada pengumuman apa gitu. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, anak jangan dibiarkan ngarep, tapi ngomong aja, maaf ya, ibu sambil nulis tapi ibu dengerin. Ngomong begitu teman-teman. Jadi harus diucapkan. Kenapa? Karena kita berharap pada saat kita yang mau ngomong sama anak, kita nggak punya ekspresi seperti anak ini. Kita dicuekin. Anak kita pasti akan ngomong begini, Bu, sebentar ya, Mak, sebentar ya, aku sambil bales ya, ini guruku, ini ustazahku, ini ustadzku gitu. Jadi kan kita jadi nyaman kan? Anak nggak mungkin ngomong kayak gitu kalau ibunya atau bapaknya nggak ngasih contoh. Gitu ya, ini bapaknya mah cuek, anaknya mah nunggu kapan aku diajak ngobrol gitu ya. Oke, sekarang yang keempat. Kira-kira ibunya ngomong apa nih? Anaknya nggak mau dengerin. Anaknya nggak mau dengerin. Oh, terserah Ibunya lah.
mau bicara apa gitu. Terserah lah mama mau ngomong. Terserah ibunya mau ngomong gimana juga. Oke, gitu. Oke. Udah nggak mau dengerin, dia udah enak banget ya. Udah bosan. Nasihatnya Oke. sama terus. Oke. Nasihatnya sama terus, kenapa nggak direkam? Oke, baik teman-teman. Yang paling sering teman-teman lakukan yang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Oke, tepuk tangan dong buat yang sudah ngaku. Keren banget. Oke, nomor 2 juga sering. Ada lagi? Mana yang paling sering kita lakukan? Nomor 3. Nomor 3. Oke, mana lagi? Nomor 2. Nomor 2 paling sering ya, kamu ya, awas ya, jangan ya. Jadi begini teman-teman, ada 4 kata yang sebaiknya tidak sering kita lakukan atau tidak kita lakukan pada saat kondisi emosi anak kita sedang tidak baik. Yang pertama, harus. Kenapa nggak boleh ngomong harus? Saya bilang ya ke Bu Eka ya, Bu Eka putra atau putrinya udah kelas berapa? Putra kelas 2, kelas 4 SD dan kelas 4 SD. Oh, oke. Saya bilang gini ke Bu Eka. Bu Eka sebagai orang tua, Bu Eka itu harus bisa jadi contoh, harus sayang sama anak. Terus harus bisa jadi sahabat suami. Selain itu, Bu Eka harus mengaplikasikan cara mengasuh anak itu di sekolah. Jadi anak-anak itu harus sayang sama Bu Eka, apalagi murid-murid Bu Eka itu dititipin sama orang tua. Jadi harus menyenangkan. Terus harus bisa menjadi teladan. Harus, pokoknya kebanyakan harus. Kira-kira apa yang Bu Eka rasakan? Merasa, bukan diajak ya, tapi merasa diperintah. Gitu ya. Diperintah, terus apa yang dirasakan? Merasa lebih rendah aja katanya. Rendah, terus apa yang dirasakan? Terintimidasi. Jadi merasa berat. Terbebani. Ya, betul, jadi terbebani. Kalau kebanyakan harus, boleh mengatakan harus karena ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh anak. Tapi juga nggak harus terus-terus kita lakukan. Karena semakin kita sering minta mengharuskan anak kita, itu anak kita menjadi objek gitu ya. Jadi dia merasa terbebani, berat banget. Ini kamu harus nomor 2 ini. Yang kedua, jangan atau tidak. Kamu itu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, nggak boleh main sama itu, nggak boleh main sama ini, nggak boleh main game, nggak boleh ini. Semakin sering ngomong jangan atau tidak, itu seperti kita lagi naik mobil, ngerem terus. Mobilnya nggak jalan-jalan, temennya udah sampai Jakarta, dia masih di Bogor gitu ya. Jadi anak kalau sampai membantah itu cakep, karena dia berarti berpikir. Kalau dia nurut-nurut aja, harusnya kita mikir, anak ini punya pikiran gak sih? Disuruh apa aja iya gitu. Harusnya kita curiga kan? Tapi kan kita berharap semua anak manut kan sama kita kan? Berarti beliin remote. Ya enggak? Dan kita senangnya tuh sama yang manut-manut. Padahal pada saat anak kita itu punya ide-ide lain, itu kan harusnya kita merasa bangga. Ini keren banget ya anak SMP nih, idenya banyak banget. Terus ada yang bilang gini, loh Mbak Iva, tapi kan di Al-Quran tuh banyak sekali kata jangan. Di Al-Quran banyak kata jangan. Contohnya, jangan mendekati zina. Tapi setiap kali ada kata jangan, selalu ada edukasinya dan selalu ada pilihan lain. Jadi pada saat kita ngomong jangan ke anak-anak, jangan main sama Abian. Dia marah dong, kenapa? Karena Abian ABCD. Wah itu kan kata mama. Iya sih tapi itu menurut mama. Tapi menurut kamu seperti apa? Kasih alternatif lain. Karena kalau cuma jangan doang, akhirnya dia ngumpet-ngumpet. Tadi apa aja Bu Eka? Harus, jangan, terus apa? Tidak. Tetapi yang ketiga. Jadi jangan sama tidak itu sama ya. Jangan atau tidak ya. Yang ketiga tetapi. Kenapa kita nggak boleh sering-sering ngomong tetapi apalagi pada saat anak dalam kondisi negatif. Tetapi itu adalah kalimat menghubung, kalimat positif, kata penghubung dari kalimat positif dan negatif. Kamu itu rajin banget ya, tapi sayang jorok. Nah, kan tapi itu selalu belakangnya negatif kan? Kira-kira yang diingat anak rajin atau jorok? Jorok ya. Nah, gitu. Jorok gitu ya. Nah, apakah boleh dibalik kamu itu jorok tapi rajin?
tetap ada aja perbandingan yang tidak sama gitu. Kalau mau ngomong jorok, jorok aja. Kalau mau ngomong rajin, rajin aja. Kakak ini jorok banget kayak ayam misalnya kayak gitu. Emang ayam jorok gitu. Tapi dalam kondisi yang receh ya, dalam kondisi yang sudah senang gitu. Sama seperti tentara. Tentara itu kenapa kalau dipukul dia nggak sakit kayak kita? Karena dia udah olahraga. Sama seperti kita. Pada saat kita mau ngomong sesuatu yang negatif, kita udah harus ada bonding dulu, harus ada kelekatan dulu. Jadi pada saat dibilang begini, aduh anak ibu kok on banget misalnya ini sekasar-kasarnya ya. Kalau hubungannya udah deket kita habis bercanda, dia mah gini, iya ya bu kenapa aku on ya, misalnya seperti itu. Itu kan pakai kata-kata yang paling kasar. Tapi kalau kondisi nggak ada apa-apa kita ngomong kayak gitu, marah anaknya. Ya enggak. Jadi apa tadi? Jangan atau tidak harus tetapi. Yang terakhir apa? Yang terakhir kenapa? Kenapa nggak boleh pakai kenapa? Padahal kenapa ini kita pakai terus-terusan. Balik lagi pada saat anak dalam kondisi negatif. Karena kenapa ini membuat anak atau kita itu mencari alasan. Jadi kamu tuh kenapa sih main sama dia terus? Dia tuh kan kayak begitu tuh kelakuannya. Dia pasti cari alasan. Beda dengan apa yang membuat kamu bisa meninggalkan dia. Apa yang membuat kamu nyaman. Apa loh ya? Bukan kenapa. Karena kalau kenapa biasanya larinya adalah ke alasan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mengaku. Bahkan saya pun sering yang nomor 3 ini. Kalau yang nomor 2 ini udah insaf. Yang nomor 2 belum insaf deh, kadang-kadang masih ya, namanya juga manusia ya, on off gitu ya. Artinya apa? Bahwa kita sama-sama ibu-ibu yang belajar ya, bukan berarti saya ngomong terus saya sempurna gitu, enggak, sama aja. Oke, kita lanjut. Sampai jam berapa ini? Di jam 11.45. Oke, baik. Ini yang harus kita lakukan, smile. Smile itu seringlah mendengar. Diingat-ingat ya, nanti ada kuis. Nanti hadiahnya minta sama Bu Eka. Seringlah mendengar. Untuk apa? Apa tadi Bu Eka? Mendengar itu berbeda dengan? Mendengar. Apa tadi? Menyimak. Oke. Seringlah mendengar untuk menyimak ya. Jadi smile itu maksa banget sih ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, namanya juga usaha. Yang kedua, melakukan kegiatan bersama. Tadi yang sudah saya kasih contoh, intensi memberdayakan potensinya. Apa nih dia bisanya? Saya support apa nih? Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kurang support. Kenapa? Karena ibunya lagi burn out. Orang tuanya lagi lelah, ada nggak yang merasa lelah? Burnout parent itu adalah kondisi di mana kita lelah fisik dan mental. Kita capek banget, udahlah jadi guru, ya, jadi ustazah, ngurus anak di rumah, kerja nggak beres-beres, nggak ada support dari suami. Ya nggak, anak-anak nggak bisa diatur, tugasnya banyak, kita sendiri yang harus ngurusin, jadi burnout. Kenapa kok senyum-senyum? Kayaknya gitu semua ya, kirain cuma saya. Iya. Nah, burnout itu syaratnya cuma satu, obatnya cuma satu. Take a break atau take a rest. Istirahat, namanya aja lelah. Lelah ya harus istirahat. Tapi kan nggak bisa istirahat. Orang semuanya ada di rumah. Ya nggak? Nah banyak cara. Ini ada nanti materi sendiri ya. Burnout parent. Jadi pada saat kita sendiri sedang burnout, kita itu sedang butuh support dari orang-orang di sekitar kita untuk memberdayakan potensi. Ternyata potensi saya adalah mengurus tanaman, makanya banyak sekali tanaman dari janda bolong sampai janda buntu dan lain-lain. Kenapa? Mereka berusaha untuk mengatasi burnout-nya tadi itu, gitu ya. Latih anak untuk mencari meaning. Meaning itu artinya dia, artinya hidup dia, kemampuan dia itu apa. Dan berikan energi positif. Ini tidak bisa dilakukan kalau kita nggak positif. Jadi beratnya jadi orang tua adalah sebelum ketemu sama anak kita harus positif dulu. Dan ini susah. Kalau nggak percaya tanya sama anak saya. Kadang saya ngasih semangat anak saya itu yang butek banget gitu ya. Tapi itu manusiawilah ya. Tapi kita tetap harus menyampaikan, ih mama kayaknya capek gitu, mamanya kayaknya bosan banget. Sehingga pada saat dia bosan, dia merasa bahwa perasaanku sama dengan perasaan orang lain. Kamu tuh bosan-bosan makan tinggal makan, laptop sudah siap, wifi siap, bosan-bosan aja. Nah dia merasa bahwa dia tidak dihargai. Kalau bosan itu ya wajar banget orang manusia.
Ya kan Bu Eka? trial, Bu Eka terus Benar dipanggil. sekali. Benar sekali. Ini gamenya apa ya? Saya lupa deh. Siap-siapnya yang benar. Siap-siap ya. Coba saya keluar dulu. trial, Saya cariin di sini. Ah, trial, yuk silakan. trial, Tadi apa yang sudah saya sampaikan ada di sini semua terkait dengan trial, bonding. Potensi. Oke, mana potensi di nomor berapa? Kiri trial, atas. Kiri Nomor atas. 4 ke atas. Nomor 4 ke atas. Bentar, saya lihat. Intensi. Oke. Ke bawah. Aktif. Rame-nya. Sebentar. Nomor 2 apa? Coaching nomor 2. Apa lagi? Positif. Enam. Oke. Positif. Mitra. Nomor Ketemu 8. mitra, ya ketemu mitra. Mitra nomor 8. Apa lagi? Positif nomor 6. Positif nomor 6. Potensi. Ya. Potensi. Terus apa lagi? Potensi. Potensi. Oke, apa lagi? Nomor 2 coaching. Coaching. Oke. Nomor 5 apa? Pendengar. Oke, nomor 3 apa? Energi. Energi. Oke. Yuk kita lihat dulu. Intensi. trial, Coaching. Coaching. Energi. Energi. Brand. Potensi. Potensi. Mendengar. Positif. Smile. Mitra. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita balik lagi ke yang tadi itu. Oke, siapa yang bisa menjawab? Kenapa kita harus jadi mitra untuk anak? Kelihatan orang-orang. Supaya tidak Supaya ada di kita atas, bisa tidak ada di menyampaikan pesannya kepada anak dengan baik. trial, Kemudian anak juga menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik sehingga tujuan komunikasi itu nyambung. Masya Allah, keren banget. Luar biasa. Artinya akhirnya persepsinya bisa sama gitu Bu, antara orang tua dan anak. Oke, karena Wow. komunikasi adalah kunci, tapi kunci komunikasi adalah persepsi, ya. Jadi anak jadi merasa dihargai oleh orang tua. trial, Oke, ini slide saya keluar. Belum. Belum, maaf. Belum. Maaf. trial, Saya udah pede aja. Nah, udah. Sudah keluar? Sudah. Ya. Kok suaranya ibu-ibu semua, bapak-bapaknya nggak ada ya? Bapak-bapaknya Ini. menyimak. Bapak-bapaknya menyimak. Oke. Jadi teman-teman, apakah Wow. kita itu ada di comfort zone yang sebelah sini? Ini yang bikin kita tidak bisa menjadi sahabat. Saya ulang deh. Oke. Kan harapan kita, Wow. kalau bondingnya bagus itu kan seperti sahabat kan? Nah, apa sih kriteria sahabat yang harus teman-teman Wow. punya? Aduh, udah ada bocoran Bisa loh. dipercaya. Oke, bisa Menjadi dipercaya. pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Apalagi? Menyenangkan. trial, Menyenangkan. Sepemikiran. Sepemikiran. Oke, apalagi? Ayo, sahabat kita harus pendengar gimana? yang Diajak susah dan senang. Bisa diajak susah dan senang. Terus apa lagi? Menjadi tempat Ya. nyaman untuk anak. Menjadi Tempat ternyaman untuk anak. ketika tempat bekerja. ternyaman. Oke. Ayo sahabat kita harus apa? Asik. Asik. Oke. Boleh nggak saya tambahin? Saling percaya. Oke, saling percaya. Boleh nggak saya tambahin? Jaga rahasia. Iya, jaga rahasia. Enggak ember. Ya enggak. Kan kita kesel banget kan kalau teman kita ember. Nah, sekarang kita lihat. trial, Kita sudah seperti itu enggak? Egois. Kan ada kan teman kita yang egois, akhirnya kita jadi
mengundurkan diri, membandingkan, aku kan kemarin sama Trial. temanku ke kafe sana itu lebih enak. Membandingkan, males banget. Kita membandingkan nggak ke anak kita? Kamu mah cengeng, kemarin si Andi jatuh lah dari lantai 7, dia nggak nangis. Ya iyalah, orang mati ya. Jadi membandingkan, coba lihat anaknya si ibu itu tuh pinter banget. Dia itu di rumah les lagi kan, pinter banget. Kamu mah apa gitu. Dibandingkan itu tidak enak, Bu. Jadi anak-anak kalau dibandingkan itu kesel. Misalnya saya membandingkan anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua. Coba lihat itu, Kak, adik itu. Bangun tidur itu langsung dirapihin. Kamu mah apa, kamarnya kayak kandang kambing gitu. Trial. Akhirnya anak saya kesel sama siapa? Sama adiknya. Sama adiknya atau sama saya? Sama adiknya dan sama kita juga. Iya, berarti sama adiknya dan sama kita. adiknya. Jadi pada saat kita membandingkan, artinya kita sedang Merasa membina dibandingkan dengan adik. permusuhan. Iya, kalau kita dibandingkan kan nggak suka ya. Ngomongin di belakang tuh, si adik itu kayak gitu tuh kelakuannya. Jadi kita boleh ngomongin di belakang, tapi positif issue. Trial. Positif issue itu ngomongin kebaikan dia. Kemarin ya si kakak itu keren banget, masa pulang dari sekolah dia bawain adiknya susu. Kalau itu kan susu yang jatahnya dia dari ustazah, dikasih ke adiknya juga, itu kan keren banget. Nah anak itu kepengen diomongin yang positif, bukan diomongin yang negatif. Kalau yang negatif diperbaiki, tapi dengan cara yang tepat. Negative thinking, dia mah pasti nggak bisa, paling cuma minta-minta doang, nggak beres ntar. Pada saat anak diperlakukan seperti itu, dia merasa bahwa emang iya, aku nggak kompeten. Harga dirinya jatuh banget, gitu ya. Dihakimi, kamu memang selalu seperti itu, nggak bisa dipercaya. Ember itu ngomong ke bapaknya, Pak coba lihat dia itu nggak bisa bertanggung jawab, nyari barang susah, naruhnya sembarangan. Ember ngomong kemana-mana. Kalau ibu bermasalah sama anaknya, beresin sama anaknya, nggak usah ngomong ke bapaknya, gitu. Kalau ngomong ke bapaknya dalam rangka mencari bantuan, ngomongnya juga yang oke, sehingga bapaknya nggak benci juga sama anaknya. Beberapa orang menyampaikan ke saya bahwa, Bu Iva, kenapa ya kok anak saya jauh sama orang tuanya? Ternyata orang tuanya si ibunya itu dari kecil suka ngomong begini ke anaknya. Biarin aja kalau kamu begitu, bilangin sama ayah. Kalau ayahnya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya anaknya jadi takut sama bapaknya. Cemburu sama siapa? Biasanya kan kalau kita dalam sama teman kita juga pernah cemburu kan pada saat dia sering main sama temennya. Ke anak juga gitu, main terus sama temennya nggak sama mama gitu. Kasih datanya. Kakak itu ya dalam seminggu ngobrol sama temennya itu setiap hari loh, sama mama enggak, mama cemburu. Tapi cemburunya disampaikan dengan cara yang benar. Jadi ini semua diganti dengan hargai, terima keunikannya, terbuka, positive thinking. Yang tadi itu jaga rahasia, terus apa tadi? Positif gosip ya. Gosipin yang baik-baik. Oke, komunikasi itu bisa membuat bonding attachment yang baik, keluarganya menjadi nyaman. Oke, buah dari kedekatan itu yang pertama adalah anak berusaha taat meskipun beda keinginan. Sering nggak sih kayak gini? Atau kita yang sekarang merasa, aku dulu kenapa dikasih tahu sama mamaku padahal nggak oke banget itu kata-katanya. Nggak boleh pakai kerudung gitu, kerudungnya harus pakai metitik, harus di bawah, taruh ke bawah. Nggak sepakat, kita pengennya diikat ke belakang. Tapi kita nurut, karena apa? Karena kita dekat sama orang tua. Anak tetap hormat meski dimarahi. Anak tidak menyimpan rahasia kepada orang tuanya, bahkan seburuk-buruknya. Misalnya, kayaknya aku nggak cocok deh sekolah offline. Kenapa? Aku nggak bisa nyontek. Selama ini aku kalau sekolah kan nyontek terus di Google. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena ada secure attachment. Bukan berarti orangnya permisif, orang tuanya permisif, anaknya boleh nyontek. Tapi dia merasa bahwa kalau aku ngomong, aku nggak akan diserang dulu. Oh, jadi selama ini adik kalau sekolah nyontek, ya iyalah semua orang nyontek. Nah dia lagi kepengen mengungkapkan emosinya karena kesel harus sekolah jadi nggak bisa nyontek. Ngasih taunya kapan? Ntar kalau dia udah tenang. Orang tua dijadikan rujukan dalam nilai dan prinsip. Kalau anak dekat masih tetap nanya, tapi kalau anak bonding kita nggak bagus, dia nggak mau nanya sama kita. Anak tidak betah keluyuran di luar, walaupun ada kebutuhan keluar dia tetap pengen pulang. Orang tua dijadikan referensi dalam mencari jodoh kalau sudah besar, ya. Oke. Allah. Kenapa sulit sekali membentuk bonding? Karena bonding antar pasangan belum terwujud. Ya. Kalau dicontohkan begini, Ibu ngeliat gak? Saya lagi sama Bu Eka.
Terus saya begini. Itu saya jaga-jaga sendiri. Kira-kira ibu ngelihat saya gimana? Bu Eka-nya diam aja. Ibu-ibu menilai saya sebagai orang apa? Ayo, saya tahu ibu mau bilang saya stres. Apalagi Bu? Mungkin sedang banyak masalah. Mungkin sedang banyak masalah. Apalagi? Stres. Apalagi? Barbar. Terus apa lagi? Saya joget aja, saya nggak peduli joget-joget sendiri. Nah, ini menggambarkan pada saat kita punya pasangan tapi kita ngurus anak sendiri, kita kayak orang stres. Kita jungkir balik sendiri. Sementara ada pasangan yang seharusnya ikut terlibat dalam pengasuhan. Ini yang susah. Bonding sama suami nggak ada. Ngomong aja, papa sepertinya anak kita harus diapain gitu. Papa kita harus menentukan tujuan pengasuhan. Kadang kita aja nggak berani ngomong kayak gitu. Gimana mau bonding sama anak? Masing-masing tidak mengenal diri. Sehingga yang mengasuh anak kita adalah kita masa kanak-kanak. Kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Dan tidak punya tujuan pengasuhan. Oke, 2 slide lagi. Ternyata sudah habis. Baik teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga sudah tinggal beberapa menit. Mangga kalau ada pertanyaan, Bu Eka. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Iva. Masya Allah luar biasa. Paparannya sangat bermanfaat ya, terutama bagi kami yang memiliki anak-anak beranjak remaja. Dipersilahkan kepada ayah bunda yang memiliki pertanyaan, boleh melalui fitur raise hand ataupun via chatroom. Kak Nova juga masih ada ya, mungkin pertanyaan yang paling banyak kepada Kak Nova, karena Kak Nova yang memaparkan terkait anak-anak. Mangga silakan. Silakan kepada ayah bunda. Oh, ada Bunda Putri dari kelas 4 Aljabarti. Kepada Bunda Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iva. Waalaikumsalam. Ya Bunda Putri. Ya, saya dengan Bunda Putri dari kelas 4. Nih Kak, saya mau tanya. Tadi kan kita sempat membahas ada 5 model komunikasi antara ibu dengan anak ya, yang tadi dijelaskan. Itu jujur saya pribadi memang kadang-kadang sering yang kedua dan yang ketiga. Nah, terutama kalau seandainya kebetulan kita lagi banyak urusan, baik itu urusan di pekerjaan ataupun urusan di rumah gitu ya. Tiba-tiba anak datang, Bunda, ini bagaimana ya gitu. Padahal pertanyaan itu sepele misalkan. Nah, kadang secara tidak sadar, ya udah deh, tar dulu, Bunda lagi sibuk misalkan seperti itu. Nah, kadang-kadang setelah mengucapkan hal seperti itu, anak kan setelah itu ya udah deh ditunggu gitu. Dan akhirnya saya asik dengan kegiatan saya, akhirnya lupa gitu kan. Tetapi setelah selesai kegiatan saya baru merasa, aduh kenapa ya tadi saya menyuekin anak saya gitu. Nah, hal-hal seperti itu gimana ya tips dan triknya gitu Kak untuk mensiasati supaya tidak terulang lagi, karena saya khawatir kalau terus-terusan terulang nanti dampak ke anaknya malah tidak baik seperti itu. Oke, baik. Yang pertama saya pengen tanya Bunda Putri, apa perasaan Bunda Putri pada saat melakukan itu setelah sadar? Saya sendiri kecewa, terus terang. Kecewa sama siapa? Sama diri sendiri? Kecewa sama diri sendiri karena di sisi lain saya mengecewakan anak saya gitu kan. Oke, berarti terhadap anak apa perasaannya? Pasti anak saya juga merasakan hal yang sama, karena Bunda Putri ke anak merasa apa? Merasa apa ya ingin memperbaiki gitu, tapi itu kan udah lewat gitu. Akhirnya saya minta maaf sih gitu. Nah, jadi yang Bunda Putri rasakan adalah merasa bersalah. Yang dilakukan namanya salah, ya minta maaf. Tapi kalau terus-terusan kan jadi nggak ada perubahan, ya enggak? Jadi harus ada kerjasama. Yang pertama dilakukan adalah Bunda Putri harus mengenali dulu kondisinya. Pada saat kita ngomong begini, sebentar, mama mau ini. Itu kan karena kita mau menyelesaikan masalah secara cepat.
Pada saat itu yang kita gunakan adalah otak reptil. Yang namanya reptil itu isinya cuman makan, minum, menyerang, sama menghindar. Ya enggak? Yang kedua itu pusat perasaan, rasa sedih, marah, cinta, rindu, menyesal itu ada di sini. Yang depan itu korteks. Korteks itu otaknya manusia. Nah, tapi ini yang malah jarang dipakai. Jadi pada saat kondisi seperti itu, kondisi panik, itu yang digunakan adalah otak bagian belakang. Jadi yang harus dilakukan oleh Bunda Putri adalah diam 7 detik, 6 detik. 6 detik itu bisa diisi dengan istighfar. Kalau di Islam kan kita kalau lagi marah berdiri harus duduk. Dari duduk bisa rebahan. Kalau rebahan masih marah berarti ambil air duduk gitu ya. Ini juga gitu. Kita diam 6 detik. 6 detik itu mengaktifkan otak bagian depan. Sehingga kita tahu memilih menjawab HP atau ngomong ke anak. Ngomong ke anak kan bisa gini, sebentar ya, mama jawab dulu ya. Ingetin ya kalau mama nanti kelamaan gitu. Karena kalau kita tidak diingatkan kan jadi inget sama HP-nya terus kan. Anaknya udah kemana, emosinya udah beres. Jadi kan kita harus jadi taunya adalah pada saat kita memutuskan dengan menggunakan otak bagian depan. Diamnya cuma 6 detik. Nah, masalahnya adalah kita sering emosional dengan menyelesaikan masalah kita, anak kita abaikan. Padahal masalah yang kita selesaikan dengan orang lain ini nggak ada pengaruhnya apapun dengan masa depan kita, karena masa depan kita ada di anak-anak. Jadi sekarang mulai latihan, saya harus diam dulu 6 detik. Astagfirullahaladzim, aku harus menjawab ini, tapi anakku juga sedang bertanya. Pertanyaannya remeh. Mana yang harus aku dulukan? Gitu ya. Sebentar ya, mama jawab ini dulu boleh? Gitu. Nggak boleh, aku mau pokoknya didengerin sekarang. Ya udah, jawab aja ke orang satunya. Maaf ya, saya lagi mau jawab anak saya. Sama kan kalimatnya. Tapi kita lebih sering nggak nyaman sama orang daripada nggak nyaman sama anak kita. Gitu. Jadi diam 6 detik, aktifkan otak bagian depan, terus ambil sikap yang paling tepat. Gitu. Ya, nanti kalau ada apa-apa, ingetin mama ya, ingetin bunda ya, gitu ya. Karena kalau kita nggak diingetin, kita sering lupa. Ayo, ada lagi? Udah 11.50. Mungkin terima kasih, baik. Iya, sama-sama Bunda Putri. Alhamdulillah, sudah cukup jelas ya Bunda Putri. Baik, ada satu lagi dari kolom chat ya, Kak Iva. Ada dari terus ke atas. Dari Bunda Faiz di kelas 5, apakah masih bisa diberlakukan reward dan punishment di umur kelas 5 atau kelas 6 seperti sekarang, Kak Iva? Saya khawatir hanya tertuju pada punishmentnya saja, walaupun punishmentnya sudah atas diskusi atau diputuskan anaknya sendiri. Jadi karena dalam Al-Quran juga ada punishment ya. Jadi punishment itu tapi tetap harus dikurangi. Harusnya semakin besar punishmentnya semakin kecil. Kalau semakin besar punishmentnya semakin banyak, anak nggak mau gede. Gitu loh. Ternyata jadi orang gede nggak enak ya, banyak hukumannya gitu ya. Jadi dikurangi, kasih tahu. Dulu waktu kakak melakukan ini, itu kita pernah menyepakati ya, kalau melakukan ini, kalau main game terus disita 2 hari. Tapi ternyata kakak bisa melewati. Sekarang udah nggak dihukum lagi ya. Itu disampaikan Bu. Terus rewardnya itu kan nggak harus berupa barang, berupa pelukan, kata-kata yang baik, kata-kata yang menunjukkan kebanggaan kita gitu. Tapi reward untuk tahunan itu ada sendiri. Jadi misalnya gini, nanti kalau prestasinya bagus semester depan kakak akan dapat sesuatu, dan itu dapatnya di depan. Jadi kalau dia dapat matematika 10 nggak perlu ngasih hadiah. Dia nanti dapat 8 nggak usah ngasih hadiah karena sudah dari depan. Nanti kalau nilainya bagus terus nanti dapat hadiah. Karena hadiah itu menyenangkan. Kita juga senang kan sama hadiah. Gitu. Tapi kalau kita sering-sering ngasih punishment, terus punishmentnya nggak berkurang, berarti nggak ada progres. Gitu. Pada saat ada progres disampaikan ke anak-anak. Gitu ya. Baik, Kak Iva. Berikutnya masih mau diambil penanya lagi atau dicukupkan, Kak Iva? Saya ikut sekolah. Ada satu lagi mungkin ya, Kak Iva ya. Satu penanya lagi dari yang right hand, Mama Syifa dari kelas Al-Jauhari. Dipersilakan Mama Syifa.
Halo, Kak Syifa, suaranya masih belum terdengar. Trial. Suaranya masih belum terdengar, Kak Syifa. Trial. Masih belum ada suaranya, Afwan. Trial. Nah, sudah. Ya, agak lebih keras mungkin, Bunda. Trial. Afwan, masih belum terdengar sepertinya ya. Tadi sudah masuk, tapi ternyata hilang lagi. Masih Ya, kedengaran tapi masih jauh kecil sepertinya. suaranya. Kayak saya. Trial. Terdengar jauh, Bunda. Apa kita jawab dulu yang di sini, Ustazah? Boleh yang di kolom chat dulu ya. Sambil nunggu Mama Syifa. Baik, iya dari laptopnya. Iya, baik. Berikutnya ada dari Faik kelas 6 ada Miri. Wajar nggak ya saat pandemi ini anak merasa nggak punya teman karena anak dibatasi tidak boleh main game dan tidak ikut mabar, sedangkan teman sekolah dan anak tetangga suka ikut mabar. Anak tidak ikut mabar jadi tidak ditemenin gitu. Mabar tuh maksudnya main bareng ya Kak Ipa. Jadi main bareng. Kalau game itu suka mabar seperti itu. Nah, boleh karena gini ya. Masing-masing keluarga punya budaya sendiri, punya nilai-nilai sendiri. Tapi kalau ibu-ibu tidak mengizinkan anak mabar, berarti tetap harus bisa menyediakan teman dengan cara yang lain. Ke rumah saudara, telepon, video call, nge-zoom atau yang lain. Karena hak anak adalah bersosialisasi. Karena kalau nggak dilakukan pada saat dia masuk sekolah, dia akan menjadi orang asing. Hidupnya jadi teralienasi. Dia nggak percaya diri, dia nggak punya kehormatan. Terus ajarkan ideal diri itu seperti apa, ideal diri remaja. Karena kalau kita nggak mengarahkan, dia merasa bahwa ideal diri remaja adalah yang temennya banyak karena mabar. Gitu loh. Sehingga pada saat sekolah dia merasa bahwa aku sudah melakukan ideal diriku adalah aku nggak main, aku tapi tetap dekat sama keluargaku, aku tetap bisa ngobrol, aku tetap bisa main dengan cara yang lain. Seperti itu. Tapi kalau dia kesepian, jangankan anak-anak, kita aja kesepian. Jadi menjadi sesuatu yang sangat-sangat wajar. Kalau anak nggak boleh main sama temennya, ya kita yang harus nemenin. Harus sering bikin acara yang menyenangkan, karena harus diganti. Replace it dengan apa? Ya kegiatan-kegiatan yang mereka suka. Camping misalnya gitu. Atau kegiatan-kegiatan yang membuat dia jadi nggak mikir bahwa dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Gitu. Saya tertarik dengan ini, Umi Fatina. Adakah coaching parenting yang membawakan laki-laki atau bapak-bapak supaya kaum bapak menjadi termotivasi? Maksudnya coaching parenting itu narasumbernya laki-laki gitu? Seperti ini. Banyak Bu, banyak. Ada Kak Firdaus, ada Kak Hilman, ada Ayah Irwan Rinaldi, ada Ustadz Benri yang saya sebutkan teman-teman saya semua. Saya harus sayang sama teman ya. Tapi kembali lagi, tanyakan ke bapaknya, mau yang ngisi laki-laki, kalau bapak-bapak merasa anaknya bukan prioritas, mau dikasih ilmu berapapun, nggak akan dipakai. Nggak usah lah bapak-bapak, kita aja, kita ikut parenting A, parenting B, sama Bu Eli Risman, sama Bu Dr. Aisyah Dahlan, siapapun. Tapi kalau kita merasa bahwa anak saya bukan prioritas, ilmu itu akan ngambang, akan hilang gitu. Jadi balik lagi, prioritaskan apa sih prioritas kita? Ya prioritas saya adalah saya punya proyek besar adalah anak saya, karena saya dikasih anak sama Allah itu dengan cara yang baik, dengan anak yang baik, yang sempurna. Mau saya kembalikan dengan cara yang baik, dengan nilai yang baik. Jadi mau dapat dari manapun, kalau anak nggak jadi prioritas, jangan berharap berubah. Oke, lanjut. Kaifa. Sepertinya waktunya sudah 11.57. Menjelang 3 menit lagi berakhir. Sepertinya kami cukupkan dulu ya Ayah Bunda. Mohon maaf sekali bagi para penanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Insya Allah
jika masih ingin dikirimkan ke chatroom, insya Allah kami tampung dulu. Jika ada kesempatan untuk diteruskan ke Kak Iva, insya Allah akan diteruskan. Diterima Ustazah Eka, nanti saya terima ya. Siap, insya Allah. Silakan bagi ada yang ingin mengetik di chatroom, chatroomnya masih terbuka. Dan sementara saat ini kami cukupkan dulu materi bonding pada anak remaja pada webinar Puberty Parenting hari ini. Dan terima kasih banyak jazakillahu khairan katsir kepada Kak Iva yang sudah memberikan materinya, sangat bermanfaat, luar biasa, Masya Allah. Baik, dan untuk berikutnya dikembalikan ke Ustadz Kikin selaku MC untuk ditutup acara kali ini. Terima kasih kepada Kak Iva, dari rekan-rekan dari tim Diar dan semuanya, dan ayah bunda semuanya. Saya mohon undur diri dan dikembalikan ke Ustadz Kikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Ustadz Kikin, dari tadi di layar saya yang kelihatan Kak Ustadz Iva. Kikin. Terima kasih untuk Kak Iva nih untuk materinya pada hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bunda ya. Nah, semoga kita mulai membangun bonding yang baik kepada anak-anak kita nanti ya Bunda ya. Ya, baik ya Bunda, karena sudah pukul 11 kurang 1 menit, kita akhiri saja pertemuan kita pada kali ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya ya Bunda. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kikin, Ustazah Eka. Sama-sama Kak Iva. Sama-sama Kak Iva. Senang bisa Ustazah. Banyak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Mama Bunda. Siva, mohon maaf. Bisa di WA aja ya Mama Siva. Tadi sudah berupaya. kepada Mama Siva. Oh, bisa di DM di IG ya Mama Siva ya. Sudah. Ya. Nanti saya balas ya DM IG ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Iva. Terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Trial. Nih, meeting. Trial.
trial, 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 trial,